Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Shallallahu ala nabi, ya sayyidi, ya Rasulullah. Sahabat cerita dan makna hidup, selamat datang kembali di episode ke-67. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, penuh keberkahan, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat mendalam, sesuatu yang bisa mengubah cara kita memandang hidup. Episode 67, kesadaran akan keberadaan Tuhan dari berbagai sudut pandang. Sahabat, bagaimana kita bisa memahaminya melalui ilmu, filsafat, agama, iman, ihsan, psikologi, sosiologi, seni, dan spiritualitas. Bagaimana alam berbicara kepada kita tentang Sang Pencipta? Semua ini akan kita telusuri bersama, walaupun secara singkat, namun berharap agar kita bisa lebih memahami makna hidup dengan lebih luas dan lebih dalam. 1. Pendidikan Tuhan dalam keteraturan ilmu. Sahabat, kita hidup di dunia yang penuh keteraturan. Matahari terbit dan tenggelam dengan tepat waktu, planet bergerak dalam orbitnya tanpa melenceng. Tubuh kita bekerja dengan sistem yang kompleks dan luar biasa. Semua ini bukanlah kebetulan. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa setiap unsur di alam semesta bekerja sesuai dengan hukum yang sangat presisi. Lalu, siapa yang menetapkan hukum ini? Tidak mungkin keteraturan ini terjadi tanpa ada yang maha mengatur. Pendidikan membuka mata kita bahwa semakin kita memahami ilmu, semakin kita melihat kebesaran Tuhan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran, ayat 190. 2. Filsafat Tuhan dalam tujuan hidup. Sahabat, pohon tidak tumbuh tanpa akar, sungai tidak mengalir tanpa tujuan, dan manusia pun tidak hadir di dunia ini tanpa alasan. Setiap hal di alam semesta memiliki tujuan, begitu pula kita. Jika matahari diciptakan untuk menerangi, air untuk menghidupkan, dan udara untuk memberi nafas, maka manusia juga memiliki peran dalam kehidupan ini. Filsafat mengajarkan kita untuk bertanya, untuk apa aku hidup? Dan jawaban sejatinya ada dalam agama, bahwa kita diciptakan untuk mengabdi kepada Tuhan dan menjalani hidup dengan makna. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat, ayat 56. 3. Agama Tuhan dalam ujian hidup. Sahabat, sungai tetap mengalir meskipun dihadang batu. Begitu pula hidup kita, yang penuh dengan rintangan, cobaan, dan ujian. Namun, ujian ini bukanlah hukuman, melainkan bentuk kasih sayang Tuhan agar kita tumbuh lebih kuat. Setiap kesulitan yang kita hadapi adalah cara Tuhan mendidik kita, menguji kesabaran, dan membimbing kita menuju jalan yang lebih baik. Allah mengingatkan kita, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak akan diuji? Quran Surat Al-Ankabut, ayat 2. 4. Iman Tuhan dalam hal yang tak terlihat. Sahabat, angin tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa merasakan sejuknya. Begitu pula dengan Tuhan. Sebagian besar dari kita mungkin tidak bisa melihatnya secara langsung,
tetapi kita bisa merasakan kehadirannya dalam setiap aspek hidup, dalam doa yang terkabul, dalam ketenangan hati, dalam rezeki yang datang tak terduga. Bahkan dalam hal-hal yang menurut manusia tidak nyaman, jelek, atau tidak sesuai dengan keinginan, kita masih bisa melihat kebesarannya. Sebab, di balik setiap ujian dan ketidaksempurnaan, selalu ada hikmah yang mendidik kita untuk lebih memahami makna kehidupan. Iman bukan hanya tentang percaya pada yang tampak, tetapi juga tentang merasakan dan meyakini yang tidak terlihat. Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. 5. Ihsan, hidup dalam kesadaran Tuhan. Sahabat, lebah hanya mengambil yang baik dan menghasilkan madu yang bermanfaat. Begitu pula manusia yang mencapai tingkat ihsan, yaitu hidup dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan selalu melihatnya. Ihsan bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang bagaimana kita bersikap, berbicara, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita hidup dengan kesadaran ini, maka kita akan selalu menjaga kebaikan dalam setiap langkah. Sebagaimana sabda Nabi, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. 6. Psikologi, Tuhan dalam ketenangan batin. Sahabat, kita telusuri dalam sudut pandang psikologi. Manusia seringkali mencari makna dan ketenangan dalam hidup. Kepercayaan kepada Tuhan dapat menjadi sumber utama kedamaian batin, mengurangi stres, serta meningkatkan kebahagiaan melalui rasa syukur dan kepasrahan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ketika seseorang mengingat Allah, melalui doa, zikir, atau ibadah, maka kegelisahan dan kecemasan akan berkurang. Inilah bukti bahwa ketenangan sejati tidak didapatkan dari dunia, tetapi dari hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta. 7. Sosiologi, Tuhan dalam kehidupan sosial. Sahabat, dalam masyarakat, ajaran agama dan moral seringkali menjadi dasar dalam membangun hubungan yang harmonis. Nilai-nilai kebaikan, seperti kejujuran dan kasih sayang, mencerminkan kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam interaksi sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat mencerminkan kesadaran akan Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya." Sahabat, Islam mengajarkan bahwa hubungan sosial bukan sekadar interaksi duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah. Tolong-menolong dalam kebaikan adalah bentuk nyata dari kesadaran kita akan Tuhan dalam kehidupan sosial. 8. Seni dan estetika, Tuhan dalam keindahan. Sahabat, keindahan dalam seni, musik, dan alam seringkali dianggap sebagai refleksi dari kesempurnaan Tuhan. Dalam Islam,
Konsep ihsan juga menekankan keindahan dalam tindakan dan ibadah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan." Sahabat, keindahan bukan hanya sekadar estetika visual, tetapi juga dalam perilaku, ucapan, dan akhlak. Islam mendorong umatnya untuk hidup dengan keindahan dalam segala aspek kehidupan. 9. Spiritualitas Tuhan dalam kesadaran diri. Sahabat, banyak tradisi spiritual mengajarkan bahwa Tuhan bukan hanya sesuatu yang jauh, tetapi bisa ditemukan dalam perjalanan batin seseorang. Kesadaran diri dalam spiritualitas mengarah pada pemahaman bahwa Tuhan selalu dekat dengan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Qaf ayat 16. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maknanya, kesadaran bahwa Allah selalu bersama kita menumbuhkan kedekatan spiritual yang mendalam. Ketika seseorang memahami ini, ia akan menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan ketakwaan. Sahabat, sebagai kesimpulan dalam tema kali ini, menemukan Tuhan dalam segala hal. Kesadaran akan Tuhan bukan hanya teori, tetapi sesuatu yang bisa kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Islam sebagai jalan hidup mengajarkan bahwa mengenal Tuhan bukan hanya melalui satu aspek, melainkan melalui berbagai cara, ilmu, filsafat, iman, ihsan, dan pengalaman batin. Pendidikan mengajarkan Tuhan dalam keteraturan ilmu. Filsafat mengajarkan Tuhan dalam tujuan hidup. Agama mengajarkan Tuhan dalam ujian hidup. Iman mengajarkan Tuhan dalam hal yang tak terlihat. Ihsan mengajarkan hidup dalam kesadaran Tuhan. Psikologi mengajarkan Tuhan dalam ketenangan batin. Sosiologi mengajarkan Tuhan dalam kehidupan sosial. Seni mengajarkan Tuhan dalam keindahan. Spiritualitas mengajarkan Tuhan dalam kesadaran diri. Dan masih banyak lagi sudut pandang lainnya. Sahabat, semoga penyampaian ini bermanfaat, dapat memicu kesadaran diri terhadap hal-hal terkecil di keseharian kita, sehingga terdorong untuk selalu tadabbur, tafakur, dan muhasabah diri bahwa setiap pergerakan, baik besar maupun kecil, telah berada dalam ketetapan Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini, kecuali dengan izin-Nya. Sahabat, jika kita bisa menyatukan semua sudut pandang ini, atau berharap kepada Allah, untuk memberikan jalan dari sudut pandang manapun, maka harapan kita akan menjalani hidup dengan penuh makna, ketenangan, dan kedekatan dengannya. Karena sejatinya, dalam setiap detik kehidupan, selalu ada tanda kebesaran-Nya yang menuntun kita kembali kepada fitrah sebagai hamba-Nya. Namun dalam setiap sesuatu ada ujiannya sahabat. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua, untuk memberikan jalan terbaik, di keseharian kita, dengan satu tujuan, hanya dari Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cerita dan makna hidup. Semoga episode kali ini memberikan wawasan baru dan memperkuat kesadaran kita akan keberadaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Untuk kalian yang baru bergabung, silakan telusuri video-video sebelumnya di channel ini. Tekan tombol like, subscribe,
dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.